Sobat Trading Mudah, ketemu kembali dengan saya di pagi hari ini di pembukaan market sesi Asia. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD kemarin hampir tidak ada pergerakan, jadi harga tidak melampaui support ataupun resistennya. Jadi kemarin untuk tren tidak terbentuk di XAU USD. Dan untuk hari ini kita tinggal menggeser untuk Fibonacci-nya tetap dengan pola yang sama, yaitu kita berasumsi bahwa tren masih turun karena harga masih berada di bawah moving average 55. Jadi kalau kita lihat kemarin trennya sangat sempit. Dan untuk hari ini secara Fibonacci harga sudah masuk di area sell. Peluang terbaik tetap adalah sell karena mengikuti tren besarnya di EMA 55. Dan posisi atau entry sell terbaik tetap di bawah garis support hari ini atau di harga terendah kemarin. Dengan RSI harus terlihat menuju ke area 20. Momentum MACD sudah berada di area sell dan ADX sudah berada di atas garis 25 namun dengan tren yang menurun. Jadi kita tinggal menunggu validasi candle untuk bisa mengikuti entry sell di bawah garis support. Lanjut ke Euro USD. Nah, kemarin untuk Euro USD terjadi validasi candle untuk breakout. Jadi kalau kita lihat terjadi satu body candle utuh sudah di bawah garis moving di bawah garis Fibo 61,8 dan di sini untuk candle berikutnya kita sudah bisa ikuti dengan sell. Jadi target TP sesuai volatilitas di 200 pip juga tercapai. Jadi kalau kita ukur penurunannya lebih dari 200 pip. Nah, kemudian ini untuk yang breakout pertama, yaitu di bawah garis 61,8. Dan untuk breakout kedua, di bawah 100% Fibo pun juga tercapai. Jadi di candle ini kita bisa ikuti dengan sell. Dan target TP sebesar volatilitas harga pun juga bisa tercapai. Cuma untuk yang breakout kedua ini kan sudah malam hari, jadi biasanya saya sudah tidak ikuti untuk yang di atas jam 10 malam, jadi saya sudah tidak ikuti. Jadi di sesi Amerika jarang sekali saya mengikuti untuk signal breakout yang muncul. Jadi kemarin hanya satu kali, yaitu yang di bawah garis 61,8. Sekarang untuk hari ini kita tinggal geser untuk trennya masih sama. Jadi kita tinggal mengikuti polanya yang masih sama, kita tinggal geser untuk high low yang terbentuk kemarin. Nah, sekarang pun harga sudah berada di bawah di area sell. Sudah berada di area sell dan kalau kita lihat untuk RSI sudah berada di area oversold. MACD momentumnya juga sudah cukup bagus dan ADX berada di atas garis 50. Jadi secara kekuatan tren sangat kuat dan kita tinggal menunggu untuk validasi candle di bawah support hari ini untuk bisa kita ikuti dengan sell lagi. Karena secara teknikal di garis moving average pun juga strong sell untuk teknikal hari ini. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP kemarin pun juga
terjadi breakout, jadi di garis 38,2 seperti yang kemarin kita bicarakan, jika terjadi perubahan arah, maka jika harga mampu melewati area konsolidasi di 50 Fibonacci, maka trend sell baru bisa terlihat jika mampu breakout di 38,2 Fibonacci. Nah, kemarin sempat breakout di area sini. Nah, ini ada satu body candle utuh yang sudah lepas dari garis 38,2. Maka di candle berikutnya kita sudah bisa ikuti dengan sell. Dan teknikalnya pun tercapai untuk TP dan dua kali breakout tercapai kemarin di bawah 38,2 dan di bawah 0% Fibonacci. Dua-duanya bisa tercapai TP. Sekarang untuk hari ini kita coba lihat pola hari ini, kita tinggal menggeser dari garis moving average. Cuma di sini ada perubahan arah tren. Jadi sekarang trennya turun, jadi angka 100 di bawah dan nolnya di atas. Nah, sekarang harga sudah memasuki area sell di bawah 61,8 Fibonacci. Untuk RSI juga sudah terlihat di bawah garis 50. Kemudian momentum MACD sudah di bawah garis 0, namun trennya menurun. Dan ADX trennya naik, sekarang berada di atas garis 25. Secara teknikal masih strong untuk sell, dan kita tinggal menunggu. Ada peluang jika memang harga retracement dulu di 61,8% ditahan, maka kita bisa ikuti sell di area di bawah 61,8. Nah, dan jika harga ternyata langsung turun, breakout di garis support, maka kita bisa ikuti sell di bawah garis support. Tetap dengan syarat RSI menuju ke area oversold dan ADX trennya tetap naik dari garis 25. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD kemarin pun juga terkonfirmasi untuk breakout dari area konsolidasi. Jadi di 38,2 Fibonacci pun kemarin tervalidasi terjadi breakout. Nah, di sini kita melihat ada satu candle utuh di bawah garis 38,2% Fibo. Nah, ini 38,2% Fibo, ada satu candle utuh. Nah, di sini kita sudah bisa ikuti dengan sell, dengan target TP sebesar volatilitas harga pun tercapai. Kemudian untuk sell kedua, harga di bawah 100% Fibo ini juga tercapai. Ada satu body candle utuh di bawah 100% Fibo. Sini juga bisa diikuti dengan sell. Nah, untuk tren hari ini karena terjadi perubahan arah tren, maka kita balik untuk Fibonya. Jadi angka 100-nya di bawah dan angka 0-nya di atas. Nah, untuk saat ini harga sudah memasuki area sell di bawah garis 61,8. Namun untuk RSI terlihat naik menuju garis 50 dan adik MACD juga momentumnya mengecil di bawah garis 0. ADX trennya menurun di atas garis 25. Jadi untuk saat ini signal entry masih belum dimunculkan. Kita tinggal menunggu peluang jika memang harga mampu breakout 100% Fibo untuk melanjutkan tren turun, maka kita bisa ikuti sell di bawah garis support atau harga mencoba untuk retracement di 61,8, maka kita bisa ikuti sell di bawah garis 61,8. Kita lihat saja. Lanjut ke Audi USD. Untuk Audi USD pagi hari ini, kemarin sempat terjadi breakout juga. Jadi kalau kita
Perhatikan kemarin harga mampu melewati area konsolidasi di 50% Fibo dan terjadi breakout di bawah garis 38,2 Fibonacci. Nah, di sini ada satu candle utuh yang sudah di bawah garis 38,2, maka di candle berikutnya kita sudah bisa ikuti dengan sell. Jadi dua kali breakout kemarin tercapai. Breakout pertama di garis 38,2, kemudian breakout kedua di bawah 100% Fibo, sini pun juga tercapai, kita bisa ikuti sell dan target TP dua kali sebesar volatilitas harga atau ATR tercapai. Kemudian untuk hari ini kita tinggal menggeser, terjadi perubahan arah tren. Jadi untuk 100-nya kita balik di low dan 0-nya ada di high. Dan hari ini sudah tergambar bahwa harga sudah berada di area sell Fibonacci di bawah garis 61,8 Fibo. Dan secara teknikal untuk RSI pun terlihat menjauh dari garis 50. Kemudian momentum MACD sudah berada di bawah garis 0. Trennya namun menurun. ADX berada di garis 25. Kita tinggal menunggu untuk momen sell berikutnya di bawah garis 100% Fibo atau di support hari ini untuk kita bisa ikuti dengan sell. Lanjut ke USD JPY. USD JPY kemarin pun juga terjadi breakout. Jadi dia breakout dua kali. Pertama untuk yang breakout di 61,8, kemudian kedua breakout di atas 100% Fibo. Dan untuk target TP sebesar volatilitas harga semuanya tercapai. Dan untuk hari ini kita tinggal menggeser, trennya masih sama. Jadi kita tinggal memindah harga low dan harga high sesuai hari kemarin untuk target mapping Fibonacci-nya. Dan hari ini harga sudah terlihat berada di area beli di atas garis 61,8 Fibonacci. Untuk RSI terlihat terkoreksi di bawah garis 50 dan momentum MACD pun tren menurun mendekati angka 0 dan ADX trennya juga menurun di bawah garis 25. Kita tinggal melihat jika memang nanti harga ini breakout di bawah 61,8 atau memasuki area konsolidasi, maka ada peluang perbalikan arah tren untuk turun dan kita bisa ikuti sell jika memang harga mampu melewati 38,2 Fibonacci. Atau sebaliknya jika memang harga mencoba naik lagi dan breakout garis resisten di 100% Fibo, maka kita bisa ikuti buy di area sini. Kita tinggal tunggu saja. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada kemarin tidak terjadi tren yang bisa diikuti karena harga dari bawah terkoreksi naik dan kenaikannya pun dengan candle yang panjang-panjang, jadi kita tidak bisa ambil kesempatan untuk di USD Kanada. Kita lanjut ke tren hari ini, kita lihat sementara kita masih beranggapan trennya adalah naik, jadi angka 100-nya kita taruh di atas dan 0-nya kita taruh di bawah. Dan hari ini harga masih berada di area konsolidasi, mencoba untuk breakout garis 61,8 Fibo. Dan jika memang nanti ini berhasil tervalidasi breakout, maka bisa diikuti dengan buy. RSI harus terlihat naik dari garis 50 dan momentum MACD juga meningkat dan ADX trennya naik dari garis 25. Nah, nanti baru bisa ikuti dengan buy di atas garis 61,8. Sekarang kita lihat untuk fundamental hari ini. Untuk fundamental hari ini semua warnanya kuning, jadi semuanya adalah low impact, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan biasanya untuk yang low impact ini tidak begitu berdampak terhadap teknikal. Semoga untuk hari ini bisa berjalan sesuai teknikalnya masing-masing.
Demikian sobat trading mudah untuk mapping di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe agar Anda tidak tertinggal untuk video-video mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.